Jadi itu telah dikufuri oleh kita sendiri. Dan andai kata kita tahu persis rahasia dari janji pada Allah itu, menakutkan sekali. Karena di belakang dari bayat itu ada kalimat apa dulu? Kalau saya mengingkari mengkhianati jadi ini, Allah akan menghukum. Ini kan bahaya. Allah akan menghukumku. Itu sudah nantang gitu ya. Artinya karena waktu itu memang semangat ya, kita nggak membayangkan akan mendapat hukuman. Seakan-akan waktu itu sudah puncak dari semangat kita, sepertinya tidak akan hilang. Tapi ingat bahwa di sisi kita ada setan, ya, ada iblis yang akan menggagalkan perjanjian kita dengan Allah. Nabi Adam Siti Hawa saja ya, di surga itu yang sudah dijanji oleh Allah untuk tidak mendekati wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Silakan makan, silakan nikmati apa yang ada di surga ini. Makan apa yang kamu mau, minum apa yang kamu mau. Tetapi satu, kamu harus jadi wala taqrabu hadhihi syajarah. Kamu jangan sampai dekat-dekat pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau kalian sampai mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang yang susah. Zalim itu golongan orang-orang yang zalim. Zalim itu dosa. Maka karena dosa dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi. Yang tadinya nikmat sekali untuk di surga menjadi harus berjuang. Kemudian kalau iblis ya, itu karena sudah menentang janji, nggak mau janji. Usjudu di Adam, karena sudah ada proses ya, penampakan dari fadilah ilmu saat itu, ketika Allah menyampaikan kepada iblis bersama malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan khalifah di bumi, yaitu manusia. Kemudian malaikat yang memang saat itu lebih berpengalaman di surga lebih lama. Kemudian malaikat itu memang makhluk yang setiri dari dosa, karena setiap perintah pasti dilakukan dan tidak pernah menyimpang dari janji. Kenapa wahai Tuhan tidak golongan kami ini saja? Wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbik. Kami ini orang-orang suci yang selalu mensucikan Engkau. Tapi jawab Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu rahasia yang engkau tidak tahu atau yang engkau tidak ketahui. Seperti saat itu Allah menciptakan Adam, ya, rasakan bahwa ini adalah kita ini, ya. Setelah diciptakan, kemudian diajari berbagai ilmu, asmaul musammiyah dalam bahasa Al-Qur'annya. Jadi ilmu-ilmu tentang sesuatu yang harus diberi ilmu atau diilmuni. Nama-nama dari sesuatu yang punya nama. Sedangkan saat itu malaikat hanya diberi perintah dan larangan, tapi tidak diberi ilmu. Itu kelebihannya manusia diberi ilmu itu. Setelah itu, ya kalau kebiasaan orang di sekolahan, kita yang jadi guru biasanya ada lomba cerdas cermat, ya. Itu di lomba
antara malaikat dan Nabi Adam. Kemudian juga iblis ikut di kalangan itu. Kemudian sebelum Nabi Adam ditanya, ini malaikat dulu. Coba malaikat, kalau memang kamu merasa lebih suci, lebih bersih, lebih pinter, lebih pengalaman, lebih senior, coba sebutkan ini. Malaikat tidak bisa menjawab, ya. Kemudian Nabi Adam yang ditanya oleh Allah, wahai Adam, kamu yang baru lahir, dianggap rendah oleh orang lain, dianggap rendah oleh makhluk-makhluk hebat di sini. Coba sebutkan ini. Kemudian satu persatu disebut, diterangkan oleh Nabi Adam. Ya, ini ilmu. Setelah itu baru ada perintah kepada semuanya dari malaikat dan iblis, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Karena malaikat sudah ngakoni kalah, teluk. Engkau memang yang maha suci, maha mengetahui ya Tuhan. Aku tidak pernah tahu kecuali Engkau beritahu. Tunduk. Setelah itu ya sudah, kalau kamu sudah merasa lebih rendah dari Adam, lebih hebat Adam dari kalian, maka sujudlah hormat padanya. Sujud itu malaikat yang tunduk bersujud. Ila iblis, kecuali iblis. Nah ini kalimatnya kalau ingkar ini, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi kalau Nabi Adam itu minal zalimin, masih tingkatnya dosa, tapi kalau sudah menentang, ya itu minal kafirin, sudah kufur, sudah kafir. Artinya sudah divonis untuk tidak bisa hebat lagi, tidak bisa menikmati surga lagi, dan tidak bisa berjuang untuk menjadi baik lagi. Kemudian sama-sama Nabi Adam ya, masih berada di surga. Ya. Singkat cerita, iblis iri karena Nabi Adam yang baru sudah diberi kenikmatan sama dengan yang lama, tetapi pernah mendengar iblis ya bahwa Adam Hawa pernah dibayar oleh Allah, pernah dijanji oleh Allah. Kamu boleh makan apa yang kamu suka, boleh minum apa yang kamu suka, wala taqrabu hadhihi syajar fatakuna minadh dhalimin. Tapi satu, kalau kamu sampai belenjani janji, Allah akan menghukummu. Itu kalau bahasa perjanjian kita bayatnya seperti itu. Ya, setan tahu kalau kita pernah berjanji. Kalau kita menepati janji, ya, itu memang luar biasa. Ketika kita yakin bahwa perjanjian itu wajib ditepati, kemudian benar-benar kita wakafkan ya jiwa raga kita untuk NU, ya misalnya singkat untuk NU, dan itu notabene nantinya akhirnya pada Allah, ya akhirnya pada mencari ridho Allah. Dengan berjuang di NU, kita wakafkan jiwa raga kita untuk NU, ya. Jadinya ajrun hadid, ya. Pahalanya sudah tidak ada bandingnya. Maka ya iblis sudah tahu kalau Nabi Adam ini kalau menepati janji terus, enak terus ini ya. Bagaimana caranya saya bisa membuat Adam tidak menepati janji? Maka bertubi-tubi iblis membuat strategi agar Adam dan Hawa mau mendekati pohon itu, dan pohon itu namanya khuldi ya. Maka karena kurangnya Adam dalam ilmu bahasa dan iblis lebih pengalaman dalam ilmu bahasa, dalam tafsirnya ya. Khuldi itu oleh iblis memaknai khuld itu artinya abadi ya. Kemudian dimaknai ya, kalau kamu sampai makan khuldi ini,
maka kamu akan abadi di surga. Maka Allah nggak mau seperti itu. Waleh engko ngingoni kondam. Ya, seperti itu. Engko Allah muak, waleh ngingoni wong loro sampeyan. Mulane Gusti Allah, ya sing ada manting kono aja cedek-cedek. Nek sampai sama mangan buah kuldi, engko sak lawase sama ndek surga iki, ndek swarga. Kaya aku ini. Padahal rahasianya sudah tahu kalau mengingkari janji Allah, iblis sudah tahu. Karena iblis itu ilmu selain yang diberikan Allah pada Adam itu semuanya punya. Bahkan dalam cerita kitab tasawuf, iblis itu pernah menjadi penasihatnya malaikat. Artinya hebat betul iblis itu. Kalau hanya menipu daya orang-orang yang baru baiat saja mudah itu. Kemudian disumpah-sumpahi oleh iblis, dan sampai orang gelemangan kuldi iki ya, sampean enggak suwe nang swarga. Sampean pengen nang swarga terus kok ayo pengen, ndak pengen. Ya sampean mangan, engko iso di khuldi, sampean iku dadi khalidina fiha. Mun salah sampean ndek swarga. Aku malaikat itu saat sampean lahir semangat. Memang iblis kan ahli bohong dan kita gampang-gampang dibohongi loh. Kalau iblis-iblis dari sana itu dibohongi, ini penyakit atau jamaah atau ini. Jadi kita ini gampang aja dibohongi karena mereka lahirnya politiknya agama jauh lebih lama dari kita. Ya.